Kita sedang membahas kuasanya hebat atas kita. Sama-sama bilang sama saya, kuasanya hebat atas kita. Sama-sama bilang kuasanya hebat atas kita. Kenapa kita doa puasa? Kenapa kita tunggu 10 hari minta Tuhan menjamah hidup kita? Kenapa kita bergumul setiap malam dalam ibadah, dalam doa kita? Karena kita tahu kuasa Tuhan itu hebat. Kenapa kita mau melayani? Kenapa kita mau berkorban? Kenapa kita berani pikul salib? Kenapa kita tidak takut dengan ancaman kuasa kegelapan? Karena kita tahu kuasanya hebat atas kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selama 10 hari setiap malam saya mau bicara tentang kuasanya hebat atas kita. Saya mau menjelaskan apa yang membuktikan, apa yang dinyatakan dengan kehebatan kuasanya. Kalau kita bilang hebat karena ada alasan. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya bilang Tuhan saya hebat, karena saya punya bukti. Amin. Gak bisa kita bilang Tuhan saya hebat. Kenapa? Ya pokoknya hebat. Gak bisa. Tuhan saya hebat. Kenapa Tuhan saya hebat? Karena dia melakukan hal-hal yang hebat dalam hidup saya. Katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Ini tema utama kita yang setiap malam selama 10 malam akan kita bahas. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Dan supaya sama-sama bilang sama saya, Yesus menjadikan mata hatimu terang. Ini yang kemarin saya bilang. Dunia ini ada banyak orang gila yang sedang tidak dirawat. Hanya sama sebelah saudara, lu salah satunya enggak? Mata gelap, berpikiran gelap, bertindak gelap. Yang dia pikirin apa yang saya suka, apa yang saya senang, masa bodoh sama orang. Tapi ayat ini bilang, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Pak, mata hati istrimu terang? Terang mana kita bisa bedain mana 10.000, mana 10.000. Bu, mata hati suamimu terang? Dia bisa bedakan mana istrinya, mana istri orang? Adik-adik muda, mata hati kalian terang? Bisa bedain udah nikah atau belum nikah? Mata hati kita akan terang kalau kita bisa melihat hal-hal yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Agar kamu mengerti. Sama-sama bilang sama saya harus mengerti. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Dan kalau kita ngerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, kita tahu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Kita masih sibuk dengan mengeluh, kita masih sibuk dengan persoalan kita. Kita nggak mengerti betapa kayanya bagian ditentukan bagi orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau hidup ini kita rasa berat, hidup ini kita rasa susah, hidup ini kita rasa semua orang mengecewakan kita, maka saya harus jelas bilang mata hatimu masih gelap. Pendeta ini khotbah bukan kasih semangat orang, malah suka menghakimi. Bukan menghakimi, ngasih tahu. Kita ini kadang-kadang baca Alkitab terlalu cepat sampai kita tuh gak ngerti poin-poinnya gitu. Saya ulangi sekali lagi ya. Dikatakan apa? Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Dikatakan apa? Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Jadi mata dan hati kita perlu terang. Supaya kita apa? Sama-sama bilang sama saya, mengerti. Mengerti apa? Pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Kita gak jadi orang yang berharap sama manusia. Kita gak jadi orang yang cepat putus asa dan kecewa. Kita gak jadi orang yang penuh dengan kebencian dan kepahitan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mengerti ada pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Karena saya dipanggil Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipanggil oleh Tuhan. Berarti pengharapan saya bukan apa yang dunia tawarkan. Tapi pengharapan saya, apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya.
Makanya ayat ini bilang apa? Betapa kayanya. Nggak sebanding dengan apa yang dunia tawarkan buat kita. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi siapa saudara? Sama-sama bilang sama saya, bagi saya. Sama-sama bilang sama saya, bagi saya. Jadi kita khawatir. Bukan karena dolar harganya naik. Kita khawatir. Bukan karena Bill Gates ngatur dunia ini. Kita khawatir. Bukan karena harga emas bergejolak. Kita khawatir. Bukan karena situasi politik yang gak jelas. Tapi kita khawatir karena kita gak sadar betapa kayanya bagian kemuliaan bagi orang-orang kudusnya. Belum nanti malam aja. Saudara-saudara yang di rumah ketika live chat saudara. Betapa kayanya bagian kemuliaan bagi saya. Ya kan, karena ayat ini bilang apa? Kalau mata hati kita terang, kita akan mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Apa pengharapan kita? Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukan bagi, sama-sama bilang bagi saya. Taruh tangan kanan saudara di dada. Bilang sama saya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi saya. Saya mau sebelum saudara tidur malam, stop mikirin masalah. Stop mikirin persoalan. Stop mikirin penyakit saudara. Tapi mulai mikir betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan buat saya oleh Tuhan saya yang hebat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat. Sehingga ayat 19 bilang apa di ayat ke-19? Dan betapa hebat kuasanya. Kenapa kita perlu doa puasa? Doa saya, setiap kita bisa menyadari betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kenapa kita panik? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita stres? Kenapa kita mengeluh? Karena kita gak sadar betapa hebat kuasanya buat kita. Yang percaya. Kuncinya, saya harus percaya. Waktu saya bertobat tahun-tahun 76, tahun-tahun 77. Di setiap KKR, di setiap ibadah yang saya datang. Selalu dinyanyikan satu lagu simple, yang lagu yang paling panjang seumur hidup. Lagunya begini, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Ada yang teriak, oleh percaya saja. Itu sampai 3 hari 3 malam selama ada orang teriak oleh, gak selesai-selesai. Lagu-lagu rohani tahun 76, tahun 77. Simple, diulang-ulang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis. Dalam nama siapa dapat melawan? Sambung. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Sambung. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia
dunia. Seperti Nabi berkata, haleluya, di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Lagu-lagunya begitu, pendek, mantap. Zaman sekarang, di saat badai bergelora. Lu kebanyakan badai, bos. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Di saat badai. Lama-lama Kristen jadi sentimental. Udah. Krisman, mulai besok nyanyi lagu-lagu yang tahun 60-an, tahun 70-an aja lah. Kalau kita nangis karena kuasa Tuhan, kita nangis karena kedahsyatan Tuhan, jangan nangis di saat badai, benar ada badai. Saya mau setiap saudara pulang dari tempat ini dengan sadar kuasa Tuhan itu hebat. Sama-sama bilang kuasa Tuhan hebat. Saya coba simpulkan di sini. Rancangan Tuhan bagi setiap kita, agar kita dapat memproklamasikan kuasanya hebat atas kita. Saya tidak bilang kau tidak ada masalah. Saya tidak bilang engkau tidak akan sakit. Karena satu kali orang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, sahabat yang kau kasih yakni Lazarus sakit dan hampir mati. Lazarus cinta Yesus. Dan bukan hanya Lazarus cinta Yesus, Yesus cinta Lazarus. Tetapi sahabat yang kau kasih yakni Lazarus sakit dan hampir mati. Saya tidak bilang orang Kristen tidak bisa sakit. Tapi yang saya mau bilang, di balik penyakit kita kuasa Tuhan hebat. Saya tidak bilang orang Kristen tidak menghadapi rumah tangga masalah. Tetapi di balik masalah rumah tangganya kuasa Tuhan itu hebat. Saya tidak bilang orang Kristen tidak akan difitnah. Saya tidak bilang orang Kristen tidak akan dicurangi. Saya tidak bilang orang Kristen tidak akan disakiti. Tapi yang saya mau bilang, di tengah apapun kuasa Tuhan hebat atas hidup kita. Katakan amin. Yeah. Klik. Nah, saya pelajari bagaimana kita dapat proklamasikan kuasa Tuhan hebat. Yang pertama saya pelajari dengan memiliki mata hati yang terang. Jadi mata hati yang tidak hanya fokus pada masalah, tidak fokus pada beban beratnya, tidak fokus pada ketersinggungannya. Daud bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Amin. Daud proklamasikan, Daud bilang, aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Katakan amin. Mata hati kita harus terang. Mata hati kita harus terang. Yang kita lihat harus karya Tuhan, bukan apa yang sedang kita hadapi. Saudara ingat nggak cerita tentang Elisa? Elisa dikepung oleh tentara Aram. Gehazi so panik. Bujangnya Elisa bernama Gehazi. Gehazi berteriak, celaka tuanku. Kita dikepung. Kita akan habis. Pertanyaan saya, Elisa bilang apa? Ya ampun, kenapa gak bilang dari tadi? No. Elisa tetap Gehazi. Dia tidak bilang, ya Tuhan kirim pasukan malaikatmu beribu-ribu untuk mengawal kami. Elisa menatap Gehazi dan bilang, ya Tuhan bukalah matanya supaya ia melihat.
Saudara bisa renungkan enggak? Dia enggak usir musuh. Dia enggak minta pembelaan. Dia enggak minta mujizat. Tapi dia butuh mata hati yang terang. Dan apa yang terjadi? Waktu Gehazi terbuka matanya. Tiba-tiba dia bilang, yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Minta maaf. Saya mungkin gak akan mendoakan saudara untuk melihat mujizat hari ini. Tapi saya doa buat mata hati saudara terbuka. Sehingga saudara gak hanya lihat masalah saudara. Tapi saudara dapat melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Yang kedua. Dengan apa? Sehingga kita mengerti tentang pengharapan panggilan. Bu, Pak, kalau engkau panggil seorang pembantu di rumahmu, engkau pasti siapkan makan. Engkau pasti siapkan kasur. Saudara pernah lihat pembantu saudara datang ke rumah saudara enggak? Saya mau tanya, dia datang pakai berapa koper? Halo? Pembantu masuk rumah saudara pakai berapa koper? Buru-buru koper tas plastik. Atau kayak tas olahraga jinjing gitu. Apa yang dalam pikiran saudara? Kalau tiba-tiba pembantu saudara datang 14 koper. Mina, kenapa bawa 14 koper? Ini baju-baju saya. Ini telur sama Indomie. Ini beras. Lu pikir kok gak kasih makan? Ya siapa tahu. Kira-kira di tasnya isi apa? Cuma pakaian. Bedak seperlunya. Ada gak yang bawa sikat gigi, pasta gigi, sabun colek, mesin cuci mini, air fryer, microwave. Aduh, Minah. Lu mau ke rumah gua atau mau naik haji sih? Saya ini kan sering ke Israel gitu kan. Berarti saya sering ke pesawat-pesawat Arab gitu kan. Itu kalau rombongan Indonesia mau naik haji atau umroh, darah Yesus. Cobek dibawa. Saya sampai bilang, Bu, tasnya kelihatan berat banget. Cobek pendeta. Dalam hati saya kreatif juga. Pernah gak pembantu sudah bawa cobek? Kenapa? Dia percaya. Nyonya dan tuan yang panggil saya, sepelit-pelitnya pasti dia sediakan segalanya. Tanya sama sebelah lu pelit gak? Kadang-kadang kalau buat pembantu agak pelit juga sih darah Yesus. Jangan bilang ya, lari minggu ke gereja jangan bilang ke Gelo. Bilang aja kemana kayak KBP kayak Tiberias kayak apa kayak Pak Niko kayak GMS kayak GKI kayak GPIB kayak apa kayak Katolik kayak jangan ke Gelo, bikin malu gua aja. Udah cukup saya diserang orang. Kan kalau lu pelit. Bapak-bapak yang gerejanya saya sebut jangan marah ya. Saya kebetulan orangnya gitu suka bercanda. Jangan apa-apa dianggap serius darah Yesus. Saya kadang-kadang mau bercanda juga takut loh sekarang loh. Saya cuma bilang saya jadi Kristen gara-gara makan babi aja saya dimaki-maki sama orang. Padahal emang saya doyan babi gimana dong. Tapi saya kan tetap jadi Kristen karena Tuhan Yesus. Kesian lo saya lo. Ntar saya makan hati lu. Ya udahlah, udah kodrat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Lu pelit sama pembantu. Terus setiap hari Minggu, saudara bilang, saya gerejanya di Gelo. Pembantu saudara pikir apa? Pantas kepalanya kayak gitu.
Kalau Nyonya dan Tuan panggil saya, Nyonya dan Tuan pasti siapkan kamar buat saya tidur. Nyonya dan Tuan pasti siapkan tempat untuk saya makan. Nyonya dan Tuan pasti siapkan piring untuk saya bisa makan. Pertanyaan saya, kira-kira saudara lebih baik dari Tuhan Yesus enggak? Kalau kita yang kadang-kadang masih agak pelit-pelit aja, kita masih sediakan segalanya. Apalagi Tuhan kita, Dia yang panggil kita, Dia jamin tidak ada kita kekurangan. Katakan amin. Tuhan saya hebat. Dia membuat saya mata hati saya terang. Dia membuat saya mengerti tentang pengharapan panggilan saya. Sehingga saya nggak sibuk hanya dengan badai yang saya hadapi. Tapi saya sibuk dengan anugerahnya yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, dengan apa dia menyatakan kuasanya hebat? Dengan kita menyadari tentang kekayaan kemuliaan orang kudus. Kenapa kita mendapat kekayaan kemuliaan? Karena dia bayar harganya lunas. Sehingga kita nggak bisa lagi berkata, saya orang berdosa, saya orang hina, saya orang yang tidak layak. Tapi saya menerima kemuliaan. Sehingga saya yang lemah dikuatkan, saya yang susah dihiburkan, saya yang jatuh diperlengkapi dengan kemuliaan yang berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, kuasanya hebat atas kita. Dengan apa? Dengan memahami kehebatan kuasanya. Kenapa kadang-kala kita khawatir? Karena kita nggak bisa pahami kehebatan kuasanya. Yang kita hanya pahami, saya diomongin orang. Yang kita pahami, saya difitnah orang. Yang kita pahami, saya ditipu orang. Yang saya pahami, saya rugi besar. Yang saya pahami, utang saya banyak. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus menyadarkan saya. Kuasanya hebat. Selanjutnya klik. Saya simpulkan dengan ini. Karena itu setiap murid Kristus terpanggil untuk apa? Satu, terpanggil untuk siap, taat dan bekerja keras dengan sukacita. Karena kita tahu kuasanya hebat. Kuasa Tuhan yang hebat gak mungkin buat kita santai. Yesus saja bilang, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, karena itu aku bekerja juga. Kenapa orang malas-malasan buat Tuhan? Kenapa orang perhitungan buat Tuhan? Kenapa orang gampang ngambek di pelayanan? Kenapa banyak orang gampang kecewa di pelayanan? Jawaban saya sederhana, karena dia tidak menyadari kuasa Tuhan itu hebat. Tapi orang kalau menyadari kuasa Tuhan hebat, kita berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan. Sama-sama bilang, saya siap kerja keras buat Tuhan. Yang kedua, karena itu setiap murid Kristus terpanggil untuk apa? Siap melihat kesempatan melayani sebagai sebuah anugerah. Ada banyak orang kalau diajak terlibat pelayanan. Aduh, jangan sekarang dulu deh. Saya bantu-bantu aja deh. Aduh, saya sibuk. Yesus bilang sama Petrus, tinggalkan jalanmu, tinggalkan perahumu, ikutlah aku. Tuhan mencari di akhir zaman orang-orang yang bisa melihat kesempatan melayani adalah anugerah. Kita nggak bisa diam. Saya tidak bilang semua saudara harus pendeta. Tapi saya bilang semua kita harus melayani. Dimanapun kita ada, kita ingatkan tentang kasih Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita mau datang dan berdoa. Kalau ada saudara kita yang stres, kita datang. Memberi damai sejahtera. Kalau ada orang yang jatuh, angkat. Jangan orang jatuh diomongin, difitnah, diserang. Karena kita mau melayani. Kita tidak diangkat menjadi hakim. Kita diangkat sebagai hamba. Saya khawatir banyak orang sekarang merasa dia adalah hakim.
Semua orang salah, semua orang gak benar. Oh itu gak beres tuh. Oh itu orang gak benar tuh. Oh itu orang dihajar Tuhan tuh. Oh itu orang udah murtad tuh. Oh itu orang dibuang ke neraka tuh. Terlalu banyak orang jadi hakim. Saya menyadari betul. Saya tidak dipanggil Tuhan untuk menjadi hakim. Tapi saya dipanggil Tuhan untuk menguatkan jemaat sekalian. Supaya kita semua siap menjadi hamba. Dimanapun kita ada, kita bawa banyak orang pada kasih anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, kalau kita sadar kuasa Tuhan itu hebat. Karena itu setiap murid Kristus terpanggil untuk siap taat dan bekerja keras dengan sukacita. Dua, siap melihat kesempatan melayani sebagai sebuah anugerah. Tidak selamanya hati kita lagi senang. Tidak selamanya tubuh kita lagi sehat. Tapi kalau mentalitas kita melayani adalah anugerah, maka melayani mendatangkan motivasi dan dorongan tersendiri. Yang ketiga, kalau kita menyadari kuasa Tuhan itu hebat sebagai murid Kristus, siap melihat tantangan-tantangan kehidupan sebagai investasi. Tantangan bukan penderitaan. Tantangan adalah kesempatan untuk melihat kedahsyatan Tuhan. Daniel dibuang ke gua singa. Tapi gua singa bukan penderitaan, tapi justru kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi itu bukan tekanan. Itu kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel di depan laut Teberau dikejar oleh Firaun. Tapi itu bukan penderitaan. Bangsa Israel kebanyakan sudah berteriak sama Musa, Musa apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara ini. Tapi buat kita yang mengerti hebat kuasa Tuhan, Musa gak panik. Musa datang pada Tuhan, nunggu suara Tuhan. Ribuan orang, hampir 2 juta orang maki-maki dia. Dia gak stres, dia gak tertekan. Dia berdiri di hadapan Tuhan dan dia tunggu waktu Tuhan. Tuhan bilang sama dia, Musa jangan takut. Kalau kita lagi dimaki-maki orang, tiba-tiba Tuhan bilang jangan takut. Ya enak Tuhan bilang jangan takut. Tapi saya dimaki-maki orang ini. Kuasanya hebat. Waktu Tuhan bilang sama Musa jangan takut, Musa diam. Berdirilah tetap, Musa diam. Lihatlah keselamatan daripadaku, Musa diam. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Musa diam, Tuhan akan berperang ganti kamu, kamu akan diam saja. Musa diam. Musa gak ada komplain, gak ada debat sama Tuhan lalu bilang diam. Nanti kalau ketembak, aduh gimana? Bu, Pak, sorry ya. Kadang-kala lu kebanyakan ngomong. Lu kebanyakan protes. Lu kebanyakan komplain. Boleh gak? Kalau Tuhan ngomong kita diam. Boleh gak? Kalau firman Tuhan bicara kita diam. Kita cuma punya hak untuk ngomong satu kata. Amin. Jangan bilang, boleh aja sih beriman. Tapi kalau badai begini gimana? Amin. Orang yang beriman tidak pernah akan dipermalukan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan hebat. Lewat doa puasa kita selama 10 hari. Kerinduan saya. Setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Baik yang ada di gereja maupun ada yang di rumah masing-masing. Agar engkau menyadari kuasa Tuhan itu hebat. Sehingga tantangan buat kita. Bukan penderitaan yang menakutkan. Tapi kesempatan untuk melihat kemuliaan yang dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kuasa Tuhan hebat atas kita. Sehingga membuat setiap murid Kristus siap melihat teguran. Kritikan, nasihat. Hingga makian, fitnahan, serta pengkhianatan. Sebagai bumbu penyedap kehidupan. Mungkin sebagian saudara ngomong, Gilbert ini kadang-kala khotbahnya aneh-aneh aja. Masa kritikan, nasihat, bahkan sampai hinaan, makian adalah bumbu penyedap. Saudara pernah cobain rasanya pala enggak?
Saudara pernah cobain rasanya pala nggak? Habis pala cengkeh, habis cengkeh ketumbar jinten, habis itu lada. Pernah cobain nggak rasanya? Kalaupun saudara pernah nyobain, saya juga nanyain ngapain nyobain gitu? Jangan bilang-bilang saudara jemaat Glo ya kalau kelakuan saudara gitu. Ngapain pala lu jilat-jilat? Kemiri, ketumbar, jinten. Bumbu penyedap tuh kadang-kadang gak enak rasanya. Iya kan? Kalau saudara bikin cake, ada apa aja tuh? Telur. Coba jilat tuh telur, gak enak rasanya. Tepung pondan, coba jilat tepung pondan. Baking soda, enaknya itu kalau dicampur, disatuin, baru dipanggang. Coba kalau satu-satu sudah masak, telur dibikin, gak bisa jadi kue. Ceplok. Jadi kita nggak bisa lihat, oh ini masalah ini, oh ini masalah ini. Kita lihat keseluruhan. Dimaki orang, difitnah orang, dibully orang, diomongin yang enggak. Itu bumbu penyedapnya. Karena kita tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Folks, your life is great. Saya mau minimal saudara pulang. Di malam pertama pencurahan Roh Kudus. Setiap saudara punya kesimpulan, my life is great. Kita udah terlalu sering dibodok-bodokin oleh setan. Setan bilang your life is miserable. Your life is so poor. Hidup kamu terlalu menderita, hidup kamu terlalu sengsara. Boleh gak hari ini saya mau bilang, your life is great. Kurang apa sih? Yang pilih kita Tuhan. Yang panggil kita Tuhan. Yang perlengkapi kita Tuhan. Yang bela kita adalah Tuhan. Kuasanya hebat atas kita. Berikan tepuk tangan yang meriah.